Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Teresia Sormin, yang sekaligus ikut mendampingi pemeriksaan korban. Selamat sore Ibu Teresia. Selamat sore Ibu. Ibu Teresia, kondisi korban saat ini seperti apa Ibu? Secara fisik dan juga secara psikologis. Baik, kami jelaskan tadi informasi yang saya dengarkan bahwa Kepala UPTD itu salah, ya. Beliau terlapor DA itu bukan Kepala UPTD. Dia Apa jabatannya Bu? Anggota saja dari lembaga masyarakat. Anggota badan dan lembaga masyarakat. Tapi betul. Lembaga masyarakat P2 TP2. Tapi betul yang bersangkutan memang sering berada di kantor pusat pelayanan terpadu tersebut ya Bu ya? Ya, dia kan lembaga masyarakat salah satu anggotanya. Jadi bukan merupakan perangkat daerah. Bukan pegawai ya Bu, hanya relawan? Bukan, ya relawan. Baik, berarti beliau tidak ada kontrak gitu ya Bu ya? Nggak ada, Bu. Itu yang cerita selama ini yang perlu saya klarifikasi. ASN tidak benar. Ketua ataupun kepala tidak benar. Baik, Ibu, kami ingin mengonfirmasi lagi bahwa pelaku adalah relawan di P2 TP2 ya Bu? Iya, pengurus anggota. Kondisi hari ini kan ada pemeriksaan di Polda, jadi BAP, kondisi korban sehat walafiat. Baik, Ibu, jika memang pelaku adalah relawan atau anggota lembaga masyarakat, seperti apa memang Bu sistem rekrutmennya yang berlaku di sana? Itu pengangkatannya tahun 2016. Ya. Kemudian pengangkatannya ada di wilayah kewenangan Kabupaten Lampung. Baik, seperti apa Ibu sistem rekrutmennya hingga orang seperti itu bisa diterima Ibu? Karena memang selama ini dia berkecimpung di kegiatan kepedulian anak. Baik, sistem rekrutmen kemudian psikologi tes itu seperti apa ya Ibu ya? Nah itulah yang di provinsi tidak dilaporkan karena yang membentuk itu adalah kabupaten. Baik, sejauh ini dari Dinas PPPA Lampung akan menyelidiki ke situ, Ibu, bagaimana sistem rekrutmennya? Oh iya, kita ke depan dengan kejadian ini, kita akan evaluasi semua lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk dalam rangka pedulian terhadap anak. Baik, sore ini saya mendapatkan surat dari Polda Lampung, korban dititipkan di rumah aman yang pemerintah provinsi miliki, yang di bawah Dinas PPPA yang saya pimpin. Berikut juga ayahnya dan adiknya umur 3 tahun. Tadi berita yang melaporkan ibunya PMI pekerja migran di Malaysia. Baik. Ayahnya kerjanya buruh pembuat bata. Anak berusia 14 tahun, baru lulus SD. Nanti kami melindungi dan mendampingi. Kami punya tim asesmen yang terdiri dari psikologis klinis. Kami dampingi di sisi psikolognya. Kemudian kami juga mempunyai pendamping di bidang hukum. Baik. Apabila dia nanti proses pidana. Baik, Ibu Teresia, seperti apa sih Bu sistem pendampingan korban pelecehan seksual, terutama anak yang berada di bawah naungan rumah aman hingga bisa terjadi pemerkosaan hampir 20 kali, Bu? Jadi kejadian ini pertama sudah ada pernah kejadian NF ini tahun 2019. Pendampingnya adalah yang terlapor saat ini, Pak DA. Sudah pernah ada kasus ini tahun 2019, tapi yang bersangkutan tidak dikeluarkan, apa gimana Ibu? Ya bukan gitu. Lain, pelakunya adalah pamannya sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah kejadian kedua kalinya dengan pelaku yang berbeda ya Bu? Ya, prosesnya sudah selesai dan divonis 13 tahun penjara. Paman kandungnya.
Berarti korban sudah mengalami kejadian serupa sebelum ini oleh Ya. pamannya sendiri begitu ya? Iya, Dan akhirnya Dan- dibawa ke rumah aman ini dan akhirnya terjadi lagi begitu Ibu? iya. Iya, Jadi yang saya tanyakan adalah seperti apa Ibu pengawasan ketika seorang korban berada di rumah aman hingga bisa terjadi perkosaan di rumah aman yang dia itu katanya sebenarnya aman. bukan Kabupaten Lampung Timur itu belum memiliki rumah aman. Oke, jadi itu adalah apa Ibu? Tempat bernaung korban itu apa? Dia numpang di rumah. Kalau melihat ceritanya tadi, dia dengan terlapor itu sudah sering katanya, ya kan? Waktu kasus pertama, pendamping NF itu adalah Bapak DA terlapor, sehingga pamannya itu sampai dipidana 15 tahun itu hasil pendampingan dari Bapak terlapor. Baik, Ibu, pertanyaannya adalah pendampingan seperti apa yang ada di rumah aman, Ibu? Oh, pendampingan kami akan melakukan asesmen. Kami mempunyai tim itu dari psikolog klinis, pendamping advokasi, kemudian pendamping di pendidikan. Jadi Provinsi Lampung telah memiliki rumah aman, mereka akan kami lindungi di rumah aman. Baik, Ibu Teresia, Ya. seperti apa sih Bu pola pendampingan antara pendamping dengan korban? Yang adalah ini korbannya di bawah umur dan pendampingnya itu berbeda jenis kelamin Ibu. Apakah memang mereka berdua saja tidak didampingi orang tua atau apakah boleh pendampingan ini hanya berdua saja tanpa ada orang ketiga yang mungkin adalah orang tua atau keluarga dari korban? Seperti apa sih Bu pola pendampingan di sana hingga korban dan pendamping yang adalah pelaku ini bisa berada berdua saja gitu Bu? Ya kalau melihat dari hasil pemeriksaan tadi, pendampingan itu sudah selesai kasusnya. Ya, sudah selesai oleh Bapak itu. Pendampingan Bapak. sudah selesai. Sudah selesai kasus pertama. Pemerkosaan itu terjadi pada saat masa pendampingan apa pasca Ibu? Pasca. Setelah. Kejadiannya Iya. di mana kalau saya boleh tahu Ibu? Saya nggak tahu itu. Itu polisi sedang menyelidiki di mana kejadiannya. Cuman kalau berita yang kami terima itu di rumah aman. Sedangkan Lampung Timur itu belum memiliki rumah aman. Belum memiliki rumah aman. Disebut apa Bu sementara rumah tersebut? Ya kalau di media disebut rumah aman. Tetapi sampai dengan saat ini rumah aman belum ada. Dulu ada rencana memang mau dibentuk rumah aman. Tapi sampai dengan sekarang ya pembangunannya itu menurut keterangan. Jadi bisa dibilang rumah aman sementara ya Iya. Bu ya itu ya? Ya, ya. Berarti seharusnya fungsinya tidak jauh berbeda dong Bu dengan rumah aman? Kemarin itu rumah kreatif Pak Bu, namanya itu rumah kreatif. Tapi juga Jadi, difungsikan sebagai rumah aman sementara ya Bu Teresia ya? Ya menurut media, kalau sebenarnya aslinya menurut Kepala Dinas Lampung Timur nggak seperti itu. Lalu seharusnya di mana Ibu meletakkan korban begitu kalau tidak ada rumah aman di suatu daerah? Harusnya dirujuk ke provinsi. Lalu kenapa tidak dilakukan Ibu ketika itu? Ya, dirujuk ke provinsi. Provinsi telah memiliki rumah aman. Nah itu yang kita selidiki bahwa kejadiannya itu polisi sedang memeriksa. Ya, di mana kejadian itu? Kalau disebut rumah aman, mereka nggak memiliki rumah aman. Yang memiliki rumah aman itu di provinsi. Jadi kami itu menampung semua anak-anak korban kekerasan seluruh kabupaten kota. Baik, jadi menurut Ibu Teresia kejadian ini, insiden ini atau pemerkosaan terjadi di rumah kreatif yang difungsikan sebagai rumah aman sementara ya Bu ya? Ya mungkin seperti itu, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan Polda Pak ya. Langkah ke depannya apa Ibu dan apa saja yang perlu diperbaiki dari pola pendampingan di rumah aman sementara itu Bu? Kami akan mengeluarkan instruksi gubernur ya kepada seluruh kabupaten kota 15 di Provinsi Lampung ya agar dalam rangka merekrut ya anggota-anggota pengurus rumah aman ataupun
TP2 itu harus rekomendasi dari kepala daerah, ya kan, ke depannya. Dan kemudian hari ini, mulai sore ini, anak korban, adiknya dan ayahnya sudah di tangan kami. Permintaan dari Polda Lampung agar dilayani dan dilindungi serta didampingi di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Bu Teresia Sormen, Kepala Dinas PPA Lampung sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.